perkenalkan nama saya Peggy. Saya pemilik usaha restoran Pawon Sambal Kentir di Jakarta Selatan. Saya asalnya dari Papua, tetapi mama saya sih dari Sulawesi Utara jadi mix. Ya, saya lahir dan besar di kota kecil di Papua, yaitu Kota Biak. Jadi setiap hari saya ikut dengan papa saya di kantornya. Papa saya kan di dekat bandara. Jadi setiap hari saya selalu lihat pesawat yang mendarat, terus ada pramugari, tarik-tarik koper. Itu langsung imajinasi saya kayak melayang-layang. Saya pikir saya pengen sekali jadi pramugari, dan itu imajinasi seorang anak kampung yang punya cita-cita yang mungkin terlalu tinggi. Tetapi saya percaya bahwa saat itu saya akan bisa menjadi pramugari dengan segala usaha apa saja saya akan lakukan. Dan akhirnya pada saat saya melamar di Garuda Indonesia, saya diterima dan semua tes-tes yang berjalan itu begitu lancar tanpa hambatan. Jadi saya percaya jika kita maksudnya Tuhan itu tidak pernah terlalu terlambat atau terlalu cepat, tapi selalu tepat. Dan apa yang kita pikir baik belum tentu itu Tuhan bilang baik. Jadi saya saat itu untung, saat itu saya tidak menyerah saat saya tidak lulus di Merpati waktu itu, dan saya mau mencoba lagi, dan ternyata itulah jawaban Tuhan buat saya, dan akhirnya saya menjadi pramugari selama 12 tahun saya terbang di Garuda Indonesia. Kenapa saya memilih untuk membuka restoran? Karena ini kan sangat berhubungan dengan hospitality. Pengalaman yang di Garuda itu bisa saya tuangkan ke restoran, karena kan tidak jauh beda ya. Kita melayani tamu, melayani pelanggan, kita berikan kenyamanan, berikan servis yang terbaik, dan itu cita-cita saya yang maksudnya membangun sebuah restoran yang nyaman. Dari hobi saya yang suka naik sepeda ke Jogja, dan kenapa saya suka sekali ke Jogja ya, karena pertama makanannya murah, vibes-nya itu beda aja gitu loh, kayaknya kayak lebih friendly, terus di sana orang-orangnya juga ramah-ramah gitu. Jadi setiap habis naik sepeda pasti kan kita mampir lah ke tempat-tempat makan, dan hampir rata-rata tempat-tempat makan tuh bentuknya seperti ini, joglo-joglo kayu yang membuat hati kayaknya nyaman aja gitu. Dan akhirnya saya berpikir kayaknya lucu juga kali ya kalau saya membangun resto kayak begini di Jakarta gitu. Karena kan kalau bangunan yang kayak begini kan jarang. Orang kan rata-rata kan di mall begitu. Tapi saya pengen ada orang-orang yang rindu kampung halaman, mereka bisa datang ke Pawon Sambal Kentir dan mereka bisa merasakan suasana seperti di Jogja begitu. Bangunan ini saya bangun benar-benar tidak pakai insinyur. Ini benar-benar dari tanah kosong. Desain interior tidak ada, desain eksterior tidak ada. Saya hanya panggil orang yang biasa membangun joglo dari Jawa, dan saya guidance. Jadi ini benar-benar semua hasil karya saya sendiri. Dengan imajinasi saya mengguidance tukang yang dari Jogja untuk bangun seperti apa yang saya imajinasikan begitu. Jadi mulai dari pernik-perniknya, mulai dari semuanya itu semua saya lakukan sendiri. Sampai tanaman-tanaman pun sendiri saya hunting sendiri, sampai ke Parung di Bogor, pohon besar-besar itu saya hunting sendiri. Kalau orang bilang lu nggak capek gitu loh, enggak gitu, karena saya mencintai semua ini gitu. Ini kan semua kan Tuhan titipkan di tangan saya, jadi saya harus
mengelola ini dengan baik itu. Jadi saya harus make sure bahwa semua ini harus baik. Makanya tempat yang sudah sebagus ini saya perjuangkan dari nol banget tanpa ada campur tangan insinyur atau desain-desain apapun itu. Jadi saya juga pertama saya hemat banyak, begitu tidak banyak biaya yang saya harus keluarkan untuk membayar desain-desain itu, dan desain yang ini semua kan sesuai dengan apa yang saya mau. Saya memang fokus di Nusantara. Saya tidak fokus di makanan Jawa. Kenapa? Kalau di Jakarta sini kan berbagai macam kalangan dari berbagai macam suku, dan saya berpikir kalau misalnya saya hanya fokus di makanan Jawa yang otentik manis, kan tidak semua orang-orang Jakarta itu suka dengan makanan yang manis. Jadi saya berpikir saya mau bikin yang Nusantara aja deh. Jadi untuk ayam ingkung sendiri itu signature menu kita. Jadi ayam ingkung itu yang dari ayam kampung diungkep selama 3 jam slow cook, dan itu benar-benar empuk ayamnya itu dari Jogja, itu sedikit manis. Dan kalau orang yang dari Sunda, mereka bisa menikmati, kami punya nasi liwet. Nasi liwetnya juga kami nasi liwet yang Sunda. Kemudian ada juga bebek Madura. Terus yang paling otentik juga saya sediakan menu papeda di sini. Karena kan saya juga berasal dari Papua dan saya ingin sekali memperkenalkan makanan Papua, karena selain itu kan makanannya dia itu sehat juga, karena papeda itu kan sagunya kami bawa langsung dari Papua, dia naik pesawat itu sagunya. Jadi Indonesia ini sebenarnya luar biasa, kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan makanan tradisional. Jadi rata-rata di sini makanan Manado pun ada, terus Madura ada. Pokoknya ya saya akan terus mengembangkan makanan-makanan Nusantara di resto saya ini. Kenapa saya harus turun langsung ke dapur? Karena saya ingin memastikan bahwa semuanya enak, semuanya perfect. Karena orang-orang yang datang ke tempat saya ini, saya mau make sure bahwa mereka datang ke sini, mereka makan, mereka membayar sesuatu yang worth it, gitu. Rasa dan tampilan semua itu mereka pulang dengan puas. Itu pun kepuasan saya. Karena hospitality itu yang saya sangat tekankan. Begitu. Karena di tempat-tempat lain, restoran di mana saja semua orang bisa beli makanan. Cuman kenapa saya harus turun langsung ke dapur? Saya hanya mau make sure banget bahwa semuanya itu rasanya enak. Dan kebetulan untuk bumbu kuah kuning sendiri, bumbu yang dari timur, mau menunya seperti Manado, yang seperti woku, kuah kuning, kuah asam, itu yang pokoknya menu dari timur, itu bumbunya saya yang racik sendiri. Nanti di sini tinggal dipelak sama chef saya. Dan sejak awal ini buka, saya tidak pernah grand opening, sama sekali tidak ada pajang bunga-bunga selamat atau congratulation enggak ada. Begitu. Jadi saya hanya buka pagar, orang yang datang masuk saya layani, begitu, dan itu semua dari mulut ke mulut. Saya tidak pernah mimpi punya restoran sebesar ini. Tidak pernah gitu. Tetapi hal-hal kecil aja yang saya lakukan. Do small things aja. Tidak usah yang berpikir terlalu besar-besar, tetapi you didn't do anything. You just sit down and just imagine gitu, tapi you didn't do anything. Buat apa gitu. Lakukan aja hal-hal kecil dulu. Semua orang-orang sukses itu semua starting from zero. Pasti semua mulai dari nol. Mereka do small things dulu sampai menjadi besar. Begitu. Jadi jangan pernah takut mencoba. Satu kali kegagalan itu masih ada 1000 kesuksesan yang menunggu kita di depan. Gitu. So kalau saya pribadi, saya orangnya pantang menyerah. Kalau saya gagal di sini, berarti saya mundur, saya harus belok ke kanan.
Kalau di kanan pun mentok, berarti saya mundur dan saya harus belok ke kiri. Di otak kita begitu banyak sekali inspirasi, kreativitas yang Tuhan sudah berikan di otak kita. Tergantung dari kita, semua itu di tangan kita. Seberapa besar kita mau mengembangkan, dan potensi-potensi itu semua ada di tangan kita. Jadi, lakukan saja. Lakukan, just do your best, and God will do the rest. Trust me. Karena setiap tetes keringat itu Tuhan hargai, dan tidak mungkin sia-sia apa yang sudah kita upayakan dan Tuhan tutup mata, itu tidak mungkin. Jangan pernah menyerah. Satu kali gagal, masih ada seribu kesuksesan yang ada di depan sana untuk menanti kalian. Begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.